Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi wa hadihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pendengar Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pelajaran atau pembahasan tentang sirah Nabi SAW atau perjalanan hidup Rasulullah SAW. Yang mana pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang khutbah Rasulullah SAW di atas Bukit Sofa. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, setelah Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk melakukan dakwah itu secara terang-terangan, yaitu melalui turun ayat surat Asy-Syu'ara. Dengan turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan peringatkanlah, dakwahilah kerabat-kerabatmu yang terdekat itu. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah hatimu, bersikaplah rendah hati terhadap orang-orang beriman yang telah mengikutimu. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jika mereka kufur, tidak mau percaya terhadap ajaranmu, maka ucapkanlah sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini ayat ini merupakan ayat pertama yang berisi perintah, atau ayat ini adalah turunnya ayat ini sebagai pertanda Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk berdakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, ini menarik sekali. Sebelum kita berbicara isi khutbah ya, ketika Allah SWT menyampaikan dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan itu, ternyata Allah SWT itu menggunakan ungkapan dakwahilah keluargamu. Nah, ini menunjukkan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, berdakwah kepada keluarga itu prioritas. Berdakwah kepada keluarga itu apa? Prioritas dalam kita menyampaikan kebenaran ataupun kebaikan, dalam kita menularkan hidayah ataupun kebaikan ini. Andaikan Rasulullah SAW ketika itu, beliau ketika mendapatkan perintah ayat ini, ternyata yang beliau dakwahkan bukan kerabat, yang didakwahkan adalah tetangga yang jauh, orang-orang jauh terlebih dahulu, tentu tidak bisa dikatakan bahwa perintah itu telah terlaksana. Akan tapi Rasulullah SAW, tentu saja hal tersebut tidak akan terjadi pada diri Rasulullah SAW. Sebagai renungan bagi kita saja ini, Rasulullah SAW mendakwahkan, begitu turunnya ayat ini maka beliau langsung mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya, Rasulullah SAW langsung mengumpulkan orang-orang
Quraisy. Itu beliau dengan cara mendaki Bukit Sofa, ya, tempat kita sa'i kalau kita umrah atau haji. Beliau naik ke Bukit Sofa, lalu beliau bilang, ya sobahah. Beliau teriak dengan keras dan lantang, ya sobahah. Ya sobah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, ya woro-woro gitu ya. Ayo pada kumpul gitu. Ya kalau bahasa, mungkin bahasa yang lebih tepat ya, mohon perhatian, mari kumpul gitu. Ya sobah. Ya, sobah ini kalau di ketika itu sering dipakai untuk memanggil pasukan. Memanggil pasukan supaya berangkat perang. Ya sobah gitu. Ungkapan ini populer atau ya menjadi panggilan yang khusus ketika hendak berperang. Sobaha. Sobaha itu sendiri artinya pagi hari. Kenapa ungkapan yang bermakna pagi, ya, di pagi hari sebagai ungkapan untuk memanggil pasukan perang? Karena orang-orang Quraisy itu, orang-orang Arab dulu itu kalau mau menyerang sebuah negeri, mereka itu melakukan peperangan itu di pagi hari, ya kan, di waktu subuh itu, ya gitu ya. Biasanya seperti itu. Makanya ya sobah. Nah, beliau menggunakan ungkapan memanggil pasukan perang ini untuk memanggil masyarakat Makkah supaya kumpul. Ini menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan itu sangat penting sekali. Nah, ini yang beliau lakukan. Beliau telah mengamalkan ayat tadi. Di pelajaran bagi kita, bahwasanya hendaknya kita memperhatikan keluarga, ya, dalam kita berdakwah ini. Itu. Meskipun ya namanya dakwah kepada keluarga itu ya proses ya. Jadi inilah ajaran Islam. Dakwah, ketika Allah menyampaikan dakwah jariyah, dakwah terang-terangan, yang dari dakwah terang-terangan itulah kemudian Islam itu sampai ke negeri kita saat ini kita rasakan. Itu bermula dari dakwah terang-terangannya Rasulullah SAW. Dan ternyata objek dakwah pertama yang Allah perintahkan itu adalah asyiratakal aqrabin, kerabat, bapak, ibu, istri, anak-anak, ya, pak le, bule, ya, simbah, kakek, nenek, dan seterusnya, sepupu. Mereka yang sepatutnya mendapatkan kebaikan. Jangan berhenti berdakwah, ya kan? Meskipun butuh proses, iya. Namanya berdakwah itu kan yang dilihat itu prosesnya, bukan hasilnya. Bagaimana seorang menjalani proses dakwah itu dengan ikhlas, dengan hikmah, maka itulah keberhasilan dakwah. Tapi kalau ya, artinya seperti, mengapa saya tekankan seperti itu, supaya kita itu tidak berprasangka yang tidak baik. Karena ada ya, mungkin ya, ada seorang ustadz yang keluarganya mungkin barangkali masih dengar musik, atau ada seorang yang kita anggap soleh, teman kita sudah hijrah, sudah ngaji, tapi ada kerabatnya yang barangkali belum sholat gitu kan, atau mungkin ada sepupunya yang masih pacaran. Maka jangan langsung kita menghukumi bahwa dia belum berdakwah gitu kan. Ya, ini juga penting ini, seperti ini. Biasanya orang-orang baik itu akan diuji dengan kerabat-kerabatnya yang belum hijrah. Yang diuji dengan kerabat-kerabatnya yang belum hijrah. Itu sudah sunatullah. Rasulullah SAW sendiri diuji oleh paman beliau, Abu Lahab, yang bersikap keras, ya, yang bersikap sangat memusuhi kepada Nabi SAW. Nah, itulah menjadi objek dakwah Nabi. Nah, dan ada juga Nabi Nuh diuji dengan putranya, ya, kemudian Nabi Lut diuji dengan istrinya, ya. Ada Asyah istri Fir'aun diuji dengan suaminya, gitu kan. Dan sunatullah, tapi berdakwah terus berjalan. Nah, ini ya. Jadi keluarga itu adalah prioritas. Sepatutnya kita proses dakwah kepada keluarga itu terus berlanjut, ya, secara hikmah, secara ikhlas.
Nah itu ya, soal hidayah itu masuk ke dalam hatinya, itu soal waktu. Itu Allah yang menentukan. Yang penting kita telah menyampaikan, ya, mengamalkan ayat ini sebagaimana Rasulullah SAW dulu mengamalkan, memulai dakwahnya itu kepada apa? Keluarga. Nah terus juga pesan ayat ini penting sekali bagi para pendakwah ya. Yang pertama kan tadi ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa keluarga itu sepatutnya menjadi prioritas dakwah. Nah yang kedua, Allah berpesan, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah sikapmu, rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang beriman yang telah mengikutimu. Nah ini pesan Allah kepada Nabi kita SAW di awal-awal beliau berdakwah secara terang-terangan. Ini menjadi pondasi dakwah, ya kan? Ya kita mengetahui asas negara kita ini kan Pancasila. Dan Pancasila itu menjadi sesuatu perjanjian komitmen bangsa yang dihormati oleh bangsa Indonesia. Dan karena ini adalah perjanjian komitmen yang disusun oleh founding father kita ya, bangsa kita ini. Ketika awal-awal negara ini terbentuk, menjadi sangat penting gitu kan. Kenapa? Karena ini pesan awal-awal para pendiri bangsa. Pesan-pesan di awal, pesan-pesan yang pertama itu selalu pesan-pesan yang penting. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan pertama. Pesan pertama untuk berdakwah itu adalah bersikaplah rendah hati. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa sikap rendah hati, sikap tawadhu kepada mad'u, pada masyarakat ketika kita sedang berdakwah, itu basic, ya, itu pondasi dakwah. Rasulullah SAW bisa berdakwah secara sukses itu karena beliau mengamalkan ayat ini. Beliau pegang teguh, ya, bersikap rendah hati. Makanya dari sikap rendah hati itu kunci ya. Allah tidak mengatakan bersikaplah murah senyum gitu kan ya. Pesan-pesan pertama menyampaikan dakwah jariah itu murah senyumlah, dermawanlah, terus apa ya namanya, berempatilah gitu kan ya, dan sikap-sikap terpuji lainnya. Yang Allah sebutkan itu satu sikap terpuji saja, yang mana dari satu sikap terpuji itu akan melahirkan akhlak-akhlak mulia yang sekian banyak, yaitu bersikap rendah hati. Nah inilah kuncinya akhlak Rasulullah ini, bersikap rendah hati. Maka seorang dai harus bersikap rendah hati, tidak temperamental ya. Sedikit ada masyarakatnya yang menghinakannya, mungkin mengeceknya, ya, sedikit diuji oleh atau kekurang ajaran objek dakwahnya ya, dan itu sudah sunatullah pasti ya kan. Terus kemudian dia temperamental, marah, kemudian dia baper, kemudian dia apalagi ya kapok berdakwah ya, naudzubillah min dzalik. Tidak seperti itu seorang dai. Dan ini ingat, ini pesan-pesan Allah di pertama-tama Nabi memulai dakwah jariyah gitu kan. Baik. Nah, terus kemudian Nabi tadi begitu turun ayat ini ya teman-teman, Nabi langsung memanggil para masyarakat Quraisy, terutama ini kerabat-kerabat beliau. Nabi panggil kerabat-kerabat beliau. Ya sobahah ya. Mohon perhatian, ayo kumpul. Beliau naik di bukit Sofa itu kayak itu. Nah ini memberikan pelajaran kepada kita ya, dalam berdakwah itu sepatutnya kita memilih lokasi yang masyarakat itu mudah berkumpul atau masyarakat itu nyaman untuk mendengarkan nasihat-nasihat kita. Makanya Nabi pilih itu bukit Sofa ya, tempatnya agak tinggi, kita belum bicara kemudian bisa didengar gitu kan ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada mic ya kan ya. Sekarang sudah ada mic sehingga ya kalau ada yang mengatakan mic itu bid'ah, ini berarti belum paham tentang definisi bid'ah ya. Tidak ada yang mengatakan mic, tidak ada orang berilmu yang mengatakan mic itu bid'ah.
Yang ada adalah orang yang salah paham terhadap saudaranya yang berusaha untuk menyampaikan Islam ini secara murni, ya, membentengi masyarakat dari noda-noda kemurnian agama, ya. Barangkali dia sudah terlalu nyaman dengan zona bid'ah, kemudian ketika diingatkan itu jadi responnya itu berlebihan, gitu ya. Sehingga berprasangka tidak baik bahwa berarti ini semuanya bid'ah, kullu bid'atin dolalah, ini HP ini bid'ah, ini handphone ini apa, mic ini bid'ah. Tidak. Dulu Nabi makanya naik Bukit Sofa. Beliau tidak dakwah itu di sumur Zam-Zam gitu kan ya. Beliau naik Bukit Sofa supaya suara itu lantang. Nah, ini dalil bahwasanya dalam berdakwah itu ya suaranya lantang, diusahakan. Ini dan ini pelajaran juga ini ya, bahwa soal suara itu sangat esensial dalam bagi public speaker. Suara itu adalah sesuatu yang sangat penting diperhatikan bagi public speaker. Ya, kalau dalam ya ilmu public speaker yang saya pernah saya dapatkan dari Mas Iqbal Faiz itu ya. Beliau ketika pelatihan itu menekankan ya bahwa suara ini kalau mic ini rusak gitu, itu sudah seperti kiamat bagi public speaker ya. Beliau sampai memberikan penekanan seperti itu. Karena kalau udah seorang pendakwah, pemateri menyiapkan materi sekian hari secara rapi, gitu, tiba-tiba pas acara mic-nya rusak, nah, maka pesan tidak akan tersampaikan dengan baik gitu. Dan ini pelajaran public speaker yang menarik dari peristiwa ini. Nabi naik ke Bukit Sofa supaya suaranya terdengar lantang. Nah, ini soal suara ini menjadi sangat penting. Ya, menjadi sangat penting diperhatikan. Ya, karena itulah sumber pengetahuan yang akan diterima dari oleh pendengar itu dari suara itu. Kalau kita sedang ceramah kan sangat penting itu. Nah, ketika dipanggil seperti itu, maka masyarakat Quraisy merespon, "Man hadzal ladzi yahtif?" Siapa yang manggil itu? Siapa yang manggil itu? Qalu Muhammad. Oh, yang manggil itu Muhammad. Nah, begitu tahu kalau yang manggil itu Muhammad, fajtama'u ilaih. Maka masyarakat Quraisy itu langsung kumpul. Wa ja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yakhruja arsala rasulan liyanzura. Sampai-sampai kalau ada orang yang berhalangan hadir, mereka mengutus keluarganya yang lain, pesan sama keluarganya yang lain, tolong nanti pesan yang disampaikan Muhammad itu tolong dicatat, tolong disampaikan ke saya juga ya gitu. Saya lagi sakit atau saya lagi ada urusan yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Nah, sampai mereka itu pesan seperti itu kepada tetangganya atau kerabatnya yang lain yang bisa hadir. Nah, ini juga pelajaran bagi para pendakwah. Kenapa ya? Ketika begitu mendengarkan pengumuman cuman ya sobahah gitu, Rasulullah itu cuma mengumumkan ya sobahah, itu langsung kumpul. Ketika tahu, oh siapa yang manggil-manggil itu? Muhammad SAW. Mereka langsung kumpul. Kenapa? Karena martabat, kualitas kepribadian atau akhlak Rasulullah itu sudah diakui ketika itu. Beliau ini menjadi manusia, menjadi sosok di Mekah itu yang sangat dihormati. Sebelum beliau itu berdakwah secara jahriyah, sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad SAW itu sudah dikenal sebagai sosok yang sangat terpuji akhlaknya. Ya, sehingga kewibawaan beliau di masyarakat itu sudah terbentuk. Nah, ini penting ya, pelajaran bagi para pendakwah juga ini, menjaga wibawa di hadapan masyarakat, menjaga muru'ah. Ya, caranya bagaimana? Ya, cara yang paling esensial dalam penjagaan terhadap muru'ah itu ya dengan menjaga akhlak, dengan berakhlak yang baik seperti Rasulullah SAW. Beliau sebelum diangkat menjadi nabi, ya, beliau itu sudah dikenal sebagai Al-Amin, sebagai orang yang terpercaya, dan itu sudah masyhur sekali ya. Ya, sudah masyhur. Bahkan ketika disebutkan dalam hadis yang lain itu ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan ceramah itu, ya, mana ya, sebentar saya bacakan hadisnya ya. Disebutkan dalam hadis yang lain itu, ketika belum menyampaikan ceramah, Nabi memberikan penekanan, kalian percaya nggak
Maka para masyarakat Quraisy merespon, kami nggak pernah mendapati Anda itu berdusta. Nah, ini masih dalam keadaan orang-orang musyrik loh gitu. Ya, kami itu tidak pernah menemukan Anda itu berkata dusta satu kali pun. Makanya mereka percaya. Begitu mereka disampaikan pesan supaya beriman, baru mereka ada yang merespon tidak baik ya, terutama Abu Lahab itu. Nah, ini penting ya, menjaga martabat muru'ah, itu dengan menjaga akhlak yang baik. Gitu. Jadi hikmahnya apa ya? Allah Subhanahu wa taala menampakkan akhlak yang baik Rasulullah SAW sebelum beliau menjadi rasul. Nah, hikmahnya adalah supaya membentuk martabat Nabi. Supaya membentuk kepercayaan masyarakat Makkah terhadap Nabi SAW. Sehingga ketika beliau diangkat menjadi Nabi menyampaikan pesan, ya, mereka bisa lebih mudah menerima gitu. Ya, jadi akhlak itu sebelum ilmu jadinya. Akhlak itu sebelum ilmu. Makanya Rasulullah sebelum diberi ilmu menjadi sampaikan ajaran Al-Quran, hadis-hadis, beliau berakhlak dulu. Menjadi al-amin, orang yang sangat dipercaya, sampai ketika terjadi pertikaian, hampir terjadi peperangan antara kabilah-kabilah di Mekah hanya karena rebutan ingin meletakkan Hajar Aswad. Ya, mereka mempercayakan penyelesaian masalahnya kepada seorang pemuda namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam siapkan kain yang setiap kepala suku itu megang ujung-ujung kain. Beres masalah, dan mereka percaya dan mereka puas dengan itu. Orang-orang Mekah dulu belum ada bank seperti sekarang. Mereka menitipkan tabungan-tabungan mereka, harta-harta berharga mereka itu di rumahnya Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Bahkan ketika Rasul itu dikejar-kejar sama mereka nih, dalam keadaan beliau Nabi itu sudah berdakwah di Mekah ya, dan dikejar-kejar sama mereka ingin dibunuh, itu hartanya masyarakat Quraisy itu masih ada di tangan Nabi SAW. Ya, ketika beliau mau pergi ke Madinah untuk hijrah, beliau pesan sama Ali, tolong nih duit-duit ya, mas-mas merah ini yang dititipkan ke saya, balikin sama mereka, saya mau hijrah. Padahal mereka ini dalam keadaan sikapnya apa? Menyebut Nabi orang gila, penyihir, yang gak hormat sesama leluhur gitu kan ya, yang tidak menghargai budaya leluhur gitu kan, yang meninggalkan agama nenek moyangnya. Banyak sekali julukan-julukan yang tidak baik dilontarkan kepada Nabi. Nah, sudah itu mengancam membunuh ya. Tapi subhanallah, Nabi SAW sama sekali tidak merespon itu dengan dendam dan kebencian. Beliau respon dengan rendah hati. Beliau bilang sama Ali, balik ini duit. Coba kalau kita yang bukan Nabi, bisa jadi, wah ini kurang ajar nih orang. Saya sudah dijelek-jelekkan, saya diusir dari kampung halaman, saya harus meninggalkan rumah saya, kebun saya, sawah saya. Harus berpindah ke tempat yang asing, di situ nggak ada keluarga saya gitu kan. Ya, di sini saya dilahirkan, dibesarkan, ya, saya punya kenangan banyak. Mereka berani-berani ngusir saya, oh bisa-bisa duitnya juga bawa lari. Saking bencinya ya, nasallahu alaihi. Tapi Nabi SAW subhanallah, dalam keadaan beliau bisa membalas itu ya. Ya udahlah, balikin, masya Allah. Nah ini ya penting ya untuk kita perhatikan. Faja'a Abu Lahab wa Quraisy, maka setelah diumumkan seperti itu, Abu Lahab dan Quraisy datang. Wa qala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW setelah mereka berkumpul semuanya, sudah menyimak semuanya, duduk, mereka berkumpul dan siap mendengarkan pesan, barulah beliau menyampaikan ceramahnya. Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya. Coba kalian fikirkan, andaikan saya kabarkan kepada kalian di balik gunung ini, di lembah yang ada di balik gunung Sofa ini, ada sebuah pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Apakah kalian percaya kepadaku? Kalau mereka menjawab, "Na'am, ya saya percaya." Nah,
Masya Allah ya. Terus mereka bilang, ma jarrabana alaika kadhiban. Yes, kami tidak pernah mendapati Anda itu berdusta. Nah, mereka langsung percaya kalau Nabi yang bicara itu. Nah, juga menarik ya. Nah, ternyata Nabi itu ketika ceramah itu interaktif gitu loh. Ini ceramah yang sangat bersejarah loh ya. Karena ceramah ini adalah ceramah perdana beliau ketika berdakwah secara terang-terangan ini. Ceramah pertama beliau ketika berdakwah secara terang-terangan. Sehingga ini ceramah yang sangat bersejarah. Ya, ceramah yang setiap peristiwa dalam ceramah ini menjadi pelajaran sangat penting bagi kaum muslimin itu. Karena ini terjadi di pertama-tama sejarah dakwah Islam. Nah, ternyata beliau itu ceramah interaktif. Tanya tuh. Ya. Kalau di balik gunung ini ada pasukan perang menyerang kalian, percaya enggak kalian gitu kan? Bapak Ibu percaya enggak ya gitu kan? Kata mereka, oh iya dong kita percaya, Anda itu nggak pernah berdusta. Kata. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya komunikasi dalam berceramah itu. Berinteraksi. Guru dengan murid, ya, ustadz dengan jamaahnya, pendakwah dengan mad'unya gitu kan. Adanya interaksi. Gitu kan? Itu menjadi suasana ceramah itu, suasana majelis itu menjadi lebih hidup. Ya. Tidak satu arah. Kalau sekarang ini dalam tren dunia pendidikan yang ya, di dunia pendidikan yang modern yang sekarang sedang tren itu ya, metode pembelajaran yang kekinian itu adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa, yang menjadikan siswa itu sebagai objek utama dalam proses pendidikan, bukan gurunya, ya kan? Jadi proses pembelajaran yang profesional yang baik itu adalah bukan memintarkan gurunya, tapi memintarkan muridnya. Karena ada kadang-kadang guru itu ya, ada mungkin ini ya, bisa jadi saya salah ya. Guru itu ketika mengajar, ya, dia menampakkan pengetahuan yang begitu luas kepada murid-muridnya, sampai muridnya bengong nggak dong? Ya karena overdosis ini guru menyampaikan pengetahuan kepada muridnya. Sampai pengetahuan yang belum saatnya diketahui oleh muridnya barangkali karena tingkat intelektual akalnya belum sampai untuk bisa memahami gitu kan ya. Ada seorang guru itu yang seperti itu. Mengajar itu untuk menampakkan kepintarannya, bukan memintarkan siswanya. Nah, ini perlu jadi introspeksi ya. Sehingga ya ilmu yang disampaikan juga menjadi kurang berkah. Tapi kalau seorang guru itu mengajar dan dia niatkan adalah memintarkan muridnya, maka itu akan melahirkan langkah-langkah pembelajaran yang baik, yang bijak ya, seperti dia akan berusaha menyampaikan secara sederhana mungkin, bukan menambah maklumat yang sebanyak-banyaknya sampai bengong gitu kan ya. Menggunakan metode yang paling sederhana yang bisa difahami oleh siswanya dan seterusnya gitu ya. Nah ini sebenarnya ternyata sudah ada di zaman Nabi ya, yang jadikan siswa sebagai objek pembelajaran utama itu ternyata itu yang dilakukan Nabi. Kalau dalam bahasa sekarang student centris ya. Nah ternyata itu sudah dilakukan oleh Nabi. Ini coba ceramah beliau pertama di awal-awal loh ini. Ya, sebelum beliau menyampaikan tentang sholat macam-macam. Beliau interaktif, mereka ya. Orang kafir Quraisy bilang, "Ya, kami belum pernah mendapati Anda itu berdusta." Masya Allah. Qala fa inni nadhirun lakum. Nah, setelah mereka itu diajak berpikir, terbuka, percaya, baru Nabi nyampaikan pesan. Nah, ini pelajaran juga nih bagi para pendakwah. Bahwa ambil hati dulu, buka dulu pikiran calon pendakwah ini dibuka dulu. Jangan ujuk-ujuk ketemu orang yang mohon maaf nih. Ujuk-ujuk ketemu orang senang musik lagi jeduk musik kan. Datangi, "Hei, musik haram." Nah, ya enggak masuk. Bisa-bisa digebukin dia nanti. Diajak ngobrol, diajak ngobrol. Mungkin saat itu kita enggak bisa bicara ketika itu ya. Doakan dulu lah.
Ya namanya kebaikan itu juga harus disampaikan secara baik gitu kan, bukan mentang-mentang yang kita sampaikan ini kebenaran terus nggak tahu waktu, nggak tahu cara yang hikmah, pokoknya ini kebenaran harus disampaikan ketika itu juga, ya tidak juga. Ya coba mungkin kalau kata pepatah Arab itu kan ya, laisa minal hikmati mukhatabatus sakron, bukan termasuk sikap yang hikmah berbicara kepada orang yang sedang mabuk. Orang lagi ya kepala lagi geleng-gelengan musik, ceramai ya, sesungguhnya akan datang di antara umatku yastahilluna al-hira wal harira, langsung diceramai pakai hadis itu nggak masuk, kan menghalalkan musik dan seterusnya, nggak akan masuk. Ya coba nanti cari waktu yang tepat, doain dulu sekarang ini waktu yang tepat, dia bisa lebih terbuka kepada kita, ngobrol ya, klik gitu kan, baru masukin gitu. Nabi cara berdakwahnya seperti itu, entah itu siapapun itu ya, orang tua kita yang barangkali belum sholat, sallallahu alaihi wasallam, cari waktu yang tepat ngobrol, klik masukin, klik lagi masukin, terus berulang seperti itu. Siapa lagi mungkin Pak D kita yang belum, masih suka musik-musik, jak ngobrol ya, begitu sudah terbuka pikirannya dengan kita, nyambung ngobrol itu masuk, nah baru sampaikan, insya Allah bisa berhasil dengan izin Allah. Nah kalaupun sudah tidak, belum berhasil, dicoba lagi. Yang penting proses dakwahnya sudah benar, itu sudah berhasil dalam dakwah. Ya, jadi dalam proses dakwah ini, dalam berdakwah ini yang dilihat itu prosesnya, bukan hasilnya. Karena dulu di zaman dulu Nabi mengabarkan ya, ada Nabi yang nggak punya pengikut sama sekali, ada Nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang hanya sedikit, segelintir orang saja gitu. Tapi mereka tetap sukses dalam berdakwah karena mereka Nabi dan Rasul gitu kan. Nah ya, baik. Nah setelah klik, pikiran mereka terbuka, baru Nabi menyampaikan pesan, fa inni nadhirun lakum, sesungguhnya aku ini pemberi peringatan kepada kalian, baina yaday adzabin syadid, di hadapan azab Tuhan yang sangat pedih. Begitu bicara tentang akhirat, baru ada yang respon ya, baru hati-hati kalbu-kalbu yang kotor merespon. Karena kalau sudah bicara tentang akhirat, ini yang bisa mengiyakan adalah hati. Kalau tadi ketika Nabi bilang nih di balik ini ada pasukan, percaya nggak? Percaya semua. Abu Lahab juga percaya ketika itu. Nah, ini masalah dunia saja ini. Masalah dunia saja. Begitu masalah akhirat, barulah hanya hati-hati yang bersih yang menerima. Kalau sudah bicara akhirat ini, bicara agama ini, ya kan, yang merespon bukan telinga lagi, yang merespon hati. Nah, ketika Nabi SAW menyampaikan pesan akhirat seperti ini, maka barulah Abu Lahab interupsi. Nah ini juga jadi suasana majelis itu kan aktif gitu, nggak bengong ceramah terus ngantuk, nggak ada sejarahnya Nabi ceramah sahabat itu ngantuk, itu nggak ada ya. Bahkan musuh-musuh beliau itu terbawa emosi, itu Abu Lahab langsung respon secara emosional, marah-marah. Dia bilang dengan ucapan yang terkenal, tabban laka sa'iral yaum, celaka kamu sepanjang waktu. Alihada jama'atana, apa hanya karena ingin menyampaikan pesan ini kamu itu mengumpulkan kami kan ya. Nah dimarah-marahin sama Pak D-nya. Jadi Abu Lahab ini kalau nggak salah kakaknya, iya beliau kakaknya Bapak Rasulullah SAW. Ya kakaknya Abdullah. Jadi Rasulullah itu kalau ya bahasa Jawanya manggil Abu Lahab itu Pak D, ya Pak D, paman beliau, kakaknya bapak beliau. Nah ini orang pertama yang menjadi musuh Nabi, ya. Nah ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah kalau yang kita sampaikan kebenaran itu pasti ada musuhnya. Bahkan Rasulullah itu musuhnya kerabat beliau sendiri, Pak D beliau sendiri itu. Musuh pertama beliau dalam dakwah itu ditakdirkan Allah itu kerabat beliau sendiri. Gitu ya, kerabat beliau sendiri. Tabban laka sa'irul yaum, celaka kamu sepanjang hari. Akhirnya kemudian Allah balas itu ucapan si Abu Lahab itu kurang ajar sekali.
Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabim wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat harta dan apa yang dia usahakan. Dan seterusnya. Ini satu surat Al-Lahab ini menjadi bantahan ya terhadap ucapan Abu Lahab itu. Bayangkan teman-teman, satu ucapan kalimat yang begitu ringkas ya. Abu Lahab itu hanya bilang tabban laka ya Muhammad. Tabban laka sairul yaum. Celaka kamu sepanjang hari. Coba ini kalimat ringkas yang mungkin diucapkan tidak butuh 1 menit untuk mengucapkan itu. Tapi gara-gara satu ucapan ini jamaah, dia menjadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat. Sampai-sampai Allah menurunkan satu surat khusus berisi laknat terhadap Abu Lahab. Yang surat ini dibaca sampai hari kiamat oleh semua orang Islam di dunia. Surat ini diabadikan di kitab suci umat Islam. Ya. Tabbat yada abi lahabim wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Tab, benar-benar celaka. Kata ahli tafsir, tabbat yang pertama, tabbat yada, tabbat di awal ayat itu artinya doa celaka. Kemudian tabbat di akhir ayat itu watab, itu adalah pengkabulan doa dan benar-benar celaka gitu kan. Dan kedua tangan ini maksudnya bukan hanya kedua tangan Abu Lahab saja yang celaka, tapi seluruhnya Abu Lahab, seluruh lahir batinnya itu celaka ya. Jadi kedua tangan ini disebut untuk mewakili saja. Nah, gitu. Nah ini bahayanya ucapan, hati-hati dalam bicara. Sebelum ucapan itu keluar, kitalah yang menguasai ucapan. Kita bisa mengatur ucapan itu. Tapi kalau sudah ucapan itu keluar, ceplos, nah kita akan diatur, kita akan diperbudak oleh ucapan kita. Jadi sebelum bicara berpikir. Abu Lahab ini nggak mikir ngomong dia nih, ya, dia nggak mikir. Hanya dengan akhirnya akibatnya apa? Satu kalimat yang menyebabkan dia dilaknat akhirnya. Hati-hati dengan lisan. Lisan ini tidak bertulang tapi begitu tajam kalau sudah keluar itu. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya pentingnya memanfaatkan momen. Coba Abu Lahab ini. Ya, dia celaka karena tidak memanfaatkan momen yang baik. Momen di awal-awal Nabi menyampaikan dakwah, tidak dia respon secara baik. Ya, akhirnya apa? Petakannya itu berbuntut sampai dia wafat. Akhirnya dia nggak akan menerima hidayah udah. Gara-gara ucapan yang sombong ini loh. Nauzubillah min dzalik. Padahal hanya dia mengucapkan ini hanya nggak butuh 1 menit yang mengucapkan seperti ini ya. Hanya 2 kalimat aja. Tabban laka sa'irul yaum alihada jama'tana gitu kan. Nah, baik. Para pendengar radio Muslim rahimahullah. Terus isi ceramah beliau berikutnya. Ya. Ya ma'syara Quraisy. Ini di dalam riwayat yang lain ya. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan pesan isi ceramah Nabi. Nabi mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, wahai masyarakat Quraisy yang kami hormati, ishtaru anfusakum. Bebaskanlah diri kalian sendiri. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kalian di hadapan Allah. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdu Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun di hadapan Allah. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun di hadapan Allah. Wa ya Safiyatu ammatu Rasulillah, wahai Safiyah, bulenya, bibinya Rasulullah SAW. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untukmu di hadapan Allah. Wa ya Fatimah bintu Muhammadin, wahai Fatimah binti Muhammad, salini ma syi'ti min mali. Silahkan minta uang seberapapun kepada saya. Silahkan minta harta apa saja kepada saya. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi kalau di hadapan Allah nanti di akhirat, aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Nah, ini kan pelajaran ini ya, bahwasannya hubungan kekerabatan itu kalau tidak ada iman,
maka nggak akan bermanfaat di akhirat, gitu kan ya. Bapaknya kiai, ya bapaknya kiai, bapaknya ustadz itu bukan berarti nanti kalau anak cucunya itu pasti menjadi ustadz. Ya. Tidak seperti itu. Karena iman ini bukan warisan, iman ini adalah hadiah, rizki dari Allah kepada hamba-hambanya Allah kehendaki saja. Ini semua yang disampaikan Nabi ini Ahlul Bait semuanya nih. Bani Abdul Manaf, Bani ini Abbas bin Abdul Muttalib, ya kan? Kemudian Quraisy, ya Fatimah dan seterusnya, ini kan Ahlul Bait semuanya. Tapi Nabi bilang gimana? La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun dari Allah. Kalau kalian itu nggak beriman dan beramal soleh, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kalian itu kafir, aku nggak bisa beri syafaat. Itu Nabi sampaikan kepada kerabat beliau terdekat seperti itu. Nah, dalam riwayat yang lain itu disebutkan, ya Bani Ka'b bin Lu'ay, wahai kabilah Bani Ka'b bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian sendiri dari neraka. Ya Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri kalian sendiri dari neraka. Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian sendiri dari neraka. Wa ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu sendiri dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Aku tidak berwenang, tidak memiliki kekuasaan apapun untuk menyelamatkan kalian di hadapan Allah. Ghairu annakum rahiman sa'abulluha bibaliha. Hanya saja kalian itu memiliki hubungan kerabat di dunia ini dengan saya. Artinya, maksudnya adalah selamatkanlah diri kalian sendiri dari neraka dengan beriman, dengan beramal soleh. Kalau kalian beriman dengan beramal soleh, maka akan ada syafaat secara kekerabatan. Itu maksudnya annalakum rahiman sa'abulluhu bibaliha, itu seperti itu. Nah, ini pelajaran juga dari isi khutbah Nabi ini, bahwa menyebut nama itu akan makin berkesan, gitu kan? Terutama nama-nama tokoh. Nabi sebut ini nama tokoh-tokohnya. Kepada yang saya hormati Bapak Saridal misalnya, sebagai lurah Banguntapan, ya. Saya nggak tahu lurahnya siapa ya, misalnya gitu ya. Ya, Bapak Bupati siapa gitu kan ya. Sebut nama itu menjadi metode dakwah yang baik gitu. Nabi sebut nama di sini kan. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muttalib. Disebut nama, tapi yang disebut itu tokoh-tokohnya, ya. Nah, ini menjadi akan lebih berkesan. Pesan itu menjadi lebih dekat kepada mereka, gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, para pendengar Muslim, isi daripada ceramah Rasulullah SAW di Bukit Sofa, yang mana itu adalah menjadi ceramah beliau pertama dalam dakwah syahriyah, ya. Ya, bahasa kita pengajian beliau perdana, tabligh akbar perdana, gitu ya, dalam dakwah jahriyah beliau, gitu ya. Semoga apa yang kita simak bersama dan kita pelajari bersama di kesempatan kali ini dapat bermanfaat, menambah wawasan kita, menambah kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan insya Allah besok akan kita lanjutkan pada tema-tema berikutnya, ya, masih di Radio Muslim Yogyakarta. Nanti bisa disimak kembali insya Allah pada pertemuan berikutnya. Judulnya nanti menyusul, ya, insya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.